Shalom saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara saat ini. Dan dalam kesempatan ini kami ingin berbagi berkat rohani, yaitu khotbah dalam ibadah sektor pertangyangan kita dalam Minggu Letare ini. Namun sebelum kita mendengarkan khotbah ini, mari saudaraku kita terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk rahmat-Mu yang memelihara hidup kami. Saat ini kami ada di Minggu Letare, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang memimpin hidup kami untuk bisa berletare. Berkati setiap umat Tuhan yang mengadakan ibadah sektor pertangyangan di rumah mereka masing-masing ataupun di tengah-tengah gereja. Biarlah lewat firman ini kami semua boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah sektor pertangyangan dalam Minggu Letare ini disiapkan dari epistel minggu kita yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saudara. Mari kita membuka Alkitab kita untuk membaca bersama kebenaran ini. Dan dalam kesempatan ini saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Demikian bunyinya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam pertangyangan atau ibadah sektor yang kita lakukan dalam Minggu Letare kita minggu ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman yang sudah kita baca ini akan kita renungkan di bawah terang tema bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dihubungkan dengan Minggu Letare hari ini yang artinya bersukacita. Itu artinya bahwa lewat kebenaran ini Tuhan menginginkan supaya setiap kita umatnya dapat menikmati kembali sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi untuk memudahkan kita menerima penjelasan khotbah ini saudara, terlebih dahulu perlu kita memahami bahwa ternyata ada beberapa kebenaran yang merupakan isi hati Tuhan, kalau saya katakan seperti itu, yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita saat ini lewat renungan dan khotbah kita ini saudaraku. Yang pertama adalah bahwa sukacita di dalam Tuhan tidak dapat kita raih saudaraku bila kita mau membiasakan diri kita. Ya, artinya sukacita kita di dalam Tuhan itu dapat kita raih bila kita mau membiasakan diri kita dekat dengan Tuhan dan mau mendengarkan perkataan Tuhan. Ini yang saya lihat menjadi kerinduan hati Tuhan. Artinya lewat kebenaran ini Tuhan ingin mengajak kita supaya kita dekat dengan Tuhan kalau mau bersukacita. Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan sukacita di dalam Tuhan itu dapat kita nikmati
Asalkan kita mau selalu hidup bersyukur dan bukan bersungut-sungut, saudaraku. Ini pun hal yang kedua yang ingin disampaikan Tuhan. Kalau mau bersukacita, ya bersyukurlah, jangan bersungut. Dan yang ketiga, Tuhan menginginkan supaya setiap kita dapat menikmati sukacita dalam hidup kita, karena memang Tuhan adalah penggagas dan sumber sukacita itu sendiri. Artinya begini, saudaraku, kalau mau bersukacita, belajar hidup dekat dengan Tuhan. Kalau mau bersukacita, belajar bersyukur, bukan bersungut. Kalau bersukacita, saudaraku, datang kepada Tuhan, karena Tuhan sumber sukacita yang bisa memberikan kita sukacita dalam hidup ini. Itu yang saya dapatkan dari penjelasan tema ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita sangkal betapa mudahnya dalam hidup ini kita bersyukur, kita bersukacita ketika kehidupan yang kita hadapi ya berjalan seperti yang kita inginkan. Itu gampang ya. Ketika semua kebutuhan hidup kita terpenuhi, ketika semua hasrat dan kerinduan hati kita tercapai, serta semua angan-angan dan cita-cita kita bisa kita raih, saudaraku. Sangat gampanglah bersyukur, sangat gampanglah kita bersukacita. Tetapi sadarkah kita bahwa kehidupan tidak selalu seperti yang kita inginkan itu? Ini real yang harus kita pahami. Ya, jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Bagaimana sikap kita? Ketika keadaan sulit selalu menerpa kehidupan kita, ketika pergumulan dan persoalan hidup selalu silih berganti dan tidak kunjung berhenti dari hidup kita, masihkah kita bisa konsisten bersyukur? Masihkah kita bisa konsisten bersukacita? Dan masihkah kita mau menjaga persekutuan kita dengan Tuhan? Atau sebaliknya, saudaraku, kita akhirnya bersungut, kita akhirnya menjauh dari Tuhan, atau kita mempersalahkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang menjadi perenungan bagi kita saat mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu ibadah sektor pertanian dalam minggu Letare ini. Pesan Tuhan bagi kita saat ini, supaya kita semua bersukacita. Bersukacita dalam Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena sukacita dari Tuhan itulah yang memenuhkan pengharapan semangat kita untuk meraih segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita dapat menjaga, juga memelihara sukacita kita di dalam Tuhan, lewat kebenaran yang kita baca ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebenarnya, saudaraku. Mari kita belajar. Yang pertama, yang disampaikan, pastikan bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tetap terjaga dengan baik apapun keadaan yang kita hadapi. Kalau mau hidup dengan sukacita, pastikan bahwa engkau memiliki persekutuan yang baik, yang terjaga baik dengan Tuhan. Apapun keadaannya, apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, tetap pastikan bahwa hubunganmu dengan Tuhan tetap terjaga dengan baik. Sebagaimana terungkap di dalam teks pembacaan kita saat ini, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa dikatakan biasanya ya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Itu yang kita bisa baca dalam ayat yang pertama. Yang ingin saya sampaikan bahwa stigma yang telah dibangun oleh orang-orang Farisi dan bahkan oleh orang-orang ahli-ahli Taurat tentang pemungut cukai pada saat itu adalah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berdosa. Selain karena mereka ya adalah kaki tangan kaisar yang ditugaskan oleh kaisar untuk memungut pajak dari masyarakat, mereka ini juga sering diduga, saudaraku, memeras ya masyarakat dengan menentukan besaran pajak yang dengan tidak sepatutnya. Sehingga stigma tentang orang berdosa ini memang dibangun dari latar belakang yang seperti itu. Para pemungut cukai juga menyadari hal ini, menyadari stigma tersebut. Karena itu mereka mengakui bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Namun keberadaan keberdosaan itu
tidak membuat mereka berdiam diri. Sebaliknya, mereka membuka diri mereka untuk datang kepada Tuhan. Dan dengan hati terbuka, mereka mau mendengarkan perkataan Tuhan. Hal itulah saudaraku yang membuat hati Yesus tergerak untuk melawat mereka. Di mana pada saat itu dikatakan Yesus bersedia hadir. Yesus bersedia duduk serta makan bersama-sama dengan mereka. Kerelaan Tuhan Yesus untuk mau hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang berdosa seperti orang-orang ini, pemungut cukai ini. Itu mendatangkan tentunya sukacita besar di dalam kehidupan mereka. Sekalipun tadinya mereka orang berdosa, tetapi jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan tentu akan memenuhkan sukacita mereka. Saudaraku ini kasih Tuhan, demikian halnya dengan kehidupan kita saudaraku. Dalam segala hal kita sadar bahwa kita juga adalah berdosa. Dan karena keberdosaan itulah kita sering kehilangan sukacita dalam kehidupan ini. Tetapi jika kita mau datang, jika kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan, maka saudaraku yakinlah Tuhan juga akan hadir. Dia akan melawat kehidupan kita dan Dia pastinya akan memenuhkan kehidupan kita dengan berkat sukacita dari surga. Ini yang menarik begitu. Pastikan engkau memiliki persekutuan yang tetap terjaga dengan Tuhan, terjaga baik dengan Tuhan, walaupun keadaan mungkin kita hadapi tidak baik. Yang kedua, jangan kita selalu bersungut-sungut. Belajarlah untuk selalu bersyukur. Jangan bersungut, saudaraku. Yang kedua ini juga menarik. Ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat, menyaksikan sukacita yang dialami oleh para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang menikmati persekutuan dengan Yesus pada saat itu, lalu mereka mulai bersungut. Itu yang terjadi saudaraku. Mereka berkata satu sama lain, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan kepada kita, biasanya bersungut-sungut itu timbul akibat dari rasa cemburu, juga rasa iri hati, atau bisa juga karena perasaan yang tidak puas, perasaan yang tidak terpuaskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini saya ingin katakan dapat diduga bahwa saat itu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa diri lebih benar, yang merasa diri lebih tahu kebenaran, tetapi mereka tidak mendapatkan sambutan sehangat yang dirasakan oleh pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Sehingga timbul rasa cemburu yang mengakibatkan iri hati dalam hidup mereka. Sehingga akhirnya mereka pun menuduh bahwa Yesus telah berkompromi dengan orang-orang berdosa seperti pemungut cukai itu, saudaraku. Ini yang kita dapatkan saat ini. Jangan bersungut, bersyukurlah. Berhenti bersungut, saudaraku. Betapa sering kita kehilangan sukacita dalam hidup ini hanya karena perasaan cemburu terhadap keberadaan orang lain. Tetapi satu hal, saudaraku, yang perlu kita pahami, yang perlu kita perhatikan adalah jika rasa cemburu itu membuat kita semakin mampu mengintrospeksi diri kita untuk berbenah kepada sebuah kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan, maka kita akan tertolong untuk tetap dapat hidup dalam sukacita yang benar. Tetapi saudaraku, jika rasa cemburu yang kita miliki itu bertumbuh menjadi iri hati, apalagi sampai mempersalahkan Tuhan, maka saya katakan hati-hatilah. Itu artinya kita sedang kehilangan atau sudah kehilangan atau telah kehilangan sukacita kita. Itu jelas, saudaraku. Jadi janganlah bersungut, bersyukurlah. Jangan bersungut-sungut. Yang ketiga, yang terakhir, kembalilah kepada Tuhan, maka sukacita surga akan melimpah dalam kehidupan kita. Ini yang ketiga, kalau mau menikmati sukacita, datanglah kembali kepada Tuhan. Penekanan terbesar yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita lewat kebenaran ini adalah
bahwa sukacita terbesar yang pernah ada di dunia ini ialah ketika seseorang itu kembali kepada Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka pada saat itu dikatakan sukacita itu dapat dirasakan oleh orang yang bertobat itu. Tetapi juga dapat dirasakan oleh para malaikat di surga. Itu yang dikatakan oleh Yesus pada ayat yang ke-7 itu. Aku berkata kepadamu, demikian akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Itu yang dikatakan dalam kebenaran ini. Itulah yang digambarkan oleh Yesus lewat perumpamaan domba yang hilang ini. Dalam pembacaan kita saat ini, Yesus, saudaraku, ingin mengatakan bahwa betapa senang hati Tuhan, ya, ketika kita mau kembali datang kepadanya. Betapa senang hati Tuhan, saudaraku, ketika orang-orang berdosa seperti para pemungut cukai ini, mereka datang kepada Tuhan dan mereka mau duduk mendengarkan perkataan Tuhan, terlebih mau menerima Tuhan untuk makan bersama-sama dengan mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Itu ibarat seseorang yang kehilangan domba dari antara 99 yang sudah dimilikinya. Ketika dia menemukan domba yang terhilang itu, dikatakan ia langsung memikulnya, ia langsung membawanya pulang di pundaknya. Lalu ia ketika sampai di rumah, dikatakan mengundang para sahabatnya dan tetangga-tetangganya dan mengadakan perjamuan syukur, dan dia berkata bahwa sukacitanya besar karena dombanya yang hilang itu telah ditemukan kembali. Ungkapan ini, saudaraku, diungkapkan oleh Yesus untuk menegur sikap orang Farisi pada saat itu dan ahli Taurat yang tidak pernah memikirkan nasib orang-orang yang berdosa. Bahkan mereka cenderung menghakimi mereka. Mereka membiarkan orang-orang berdosa itu terhilang dan mati dalam keberdosaannya. Sementara, saudaraku, Alkitab mencatat Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang dan yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang berdosa itu ditemukan oleh Tuhan dan mau dibawa pulang oleh Tuhan, dan mereka mau bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memenuhkan sukacita dalam kehidupan mereka. Ini kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar pagi ini. Masihkah ada sukacita dalam kehidupan saudara? Mari, saudaraku, hari ini kita belajar dalam minggu letare ini bagaimana kita bisa meraih kembali sukacita kita. Akan ada banyak hal yang membuat hidup kita tidak bisa bersukacita. Tetapi kalau kita benar-benar menyadari, kita kembali datang kepada Tuhan, membangunkan persekutuan yang benar dengan Tuhan, mengubah sikap hati kita untuk selalu bersyukur dan tidak bersungut-sungut, dan membiarkan Tuhan memimpin kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kemurahan Tuhan untuk memenuhkan hidup kita kembali dengan sukacita. Karena itu, pastikan bahwa kita memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan hari ini. Persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Hindari bersungut, jadilah bersyukur atas apapun. Dan arahkan hatimu kepada Tuhan, dan datanglah selalu kepadanya. Maka sukacita itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Yaitu sukacita yang dapat dirasakan bersama-sama dengan malaikat Tuhan di surga. Ini sukacita besar maksudnya. Tuhan kiranya memberkati kita sehingga lewat kebenaran ini, saudara, kita semakin dimantapkan untuk selalu hidup dalam sukacita di dalam segala hal dan dalam segala keadaan yang kita hadapi hari demi hari. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua lewat renungan ini. Sehingga saudara siapapun dimanapun mendengarkan firman ini dengan pengertian yang sederhana, kiranya Tuhan membantu pikiran kita untuk bisa meraih kembali letare, ya, dalam minggu letare ini. Bersukacita
lewat kebenaran ini. Tuhan memberkati saudara dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman yang kami renungkan dalam minggu pertangyangan kami, Minggu Letare. Tuhan bantu setiap umat Tuhan yang mendengar, berkati hidup mereka, berkati komitmen mereka. Berdoa juga Tuhan Yesus, berikanlah kami semuanya semangat untuk bisa meraih kembali sukacita kami di dalam Tuhan. Berkatilah umat Tuhan semuanya yang mengikuti ibadah pertangyangan sektor dalam minggu ini. Berkati mereka semua, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihibur, yang berbeban berat diberikan kelegaan, juga yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, biarlah mereka dipulihkan dan disembuhkan supaya mereka penuh dengan sukacita. Hamba doakan juga anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh pun diberkati oleh Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Dan hamba berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesus, berkati juga anak-anak kami dalam pendidikan mereka, penuhkan mereka dengan semangat untuk bisa menggapai semua cita-cita mereka dengan baik. Berdoa juga saat ini Tuhan, untuk setiap umat Tuhan yang bersyukur dan bersukacita karena berulang tahun hari ini. Penuhkan sukacita mereka di dalam Tuhan. Dan hamba berdoa untuk setiap rumah tangga yang mengadakan persekutuan keluarga, pertangyangan keluarga di minggu ini. Biarlah mereka semua dilawat Tuhan dan diberkati. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi, tetap semangat, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Bantu juga kami untuk selalu membagikan renungan ini kepada yang lain, supaya banyak orang menonton dan diberkati, dan itu penyemangat bagi kami. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, juga subscribe, sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Suara Sambidan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara hari ini. Shalom.